Sahabat RTV, kejahatan demi kejahatan terus mengintai warga, termasuk aksi penjamretan dan pembegalan. Korbannya pun tak pandang bulu, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Dua aksi kejahatan ini tak hanya membuat korban kehilangan harta benda, namun juga mengancam keselamatan orang terdekat Anda. Selamat malam sahabat RTV, saya Retno Ayu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus. Waspada, begal dan jambret mengincar anak Anda. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sobat RTV, tidak ada korban kejahatan yang tahu kapan aksi kriminal akan menimpa mereka. Terlebih apabila korbannya merupakan bocah di bawah umur. Para bocah yang dianggap tidak bisa melawan sering dijadikan incaran korban kejahatan. Seperti yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Bocah perempuan 6 tahun menjadi korban jambret pengendara sepeda motor. Kalung yang melingkar di leher bocah tersebut harus rela disambar oleh pelaku. Kejahatan seakan tak memandang situasi serta siapa yang akan menjadi korbannya. Bahkan, bocah di bawah umur pun tak luput sebagai target aksi kejahatan. Karena dianggap sebagai makhluk yang lemah, para bocah yang menjadi korban jambret hanya bisa pasrah saat barang berharga yang dikenakannya seperti perhiasan dirampas begitu saja oleh pelaku penjambretan. Seperti yang dialami seorang bocah perempuan berinisial R pada bulan Februari lalu. Saat sedang bermain bersama temannya di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bocah berusia 6 tahun tersebut menjadi korban jambret. Hanya dalam hitungan detik, kalung emas korban seberat 3,5 gram sudah berpindah tangan dan dibawa kabur para pelaku. Hal serupa juga dialami seorang bocah perempuan 4 tahun di Desa Pasarrejo, Kecamatan Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada bulan Oktober lalu. Saat sedang bermain di halaman rumah bersama teman-temannya, korban dihampiri seorang pria pengendara sepeda motor. Dengan santainya, pria tersebut menghampiri korban lalu dengan cepat merampas kalung yang melingkar di leher bocah tersebut. Usai beraksi, pelaku yang bertindak seorang diri langsung kabur dengan sepeda motornya. Sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, seorang bocah perempuan 6 tahun berinisial N juga menjadi korban jambret perhiasan. Berlokasi di Jalan Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Korban saat itu sedang bermain sepeda di depan rumah bersama teman-temannya. Pelaku yang beraksi sendirian sambil mengendarai sepeda motor langsung mengambil paksa sepasang anting yang dikenakan korban, kemudian langsung melarikan diri. Selain kehilangan sepasang anting, korban N mengalami trauma akibat aksi jambret yang dialaminya. Sementara beberapa waktu lalu, pada Rabu siang 17 November 2021, ada peristiwa yang berbeda dari biasanya terjadi di Jalan Mustika Ratu, Ciracas, Jakarta Timur. Awalnya, persis di lokasi Gang Mutiara, seorang bocah perempuan masuk ke dalam jalan kecil tersebut. Sebelum masuk ke dalam gang, bocah berinisial KN dan masih berusia 6 tahun baru selesai membeli jajanan di sebuah warung. Tiba-tiba, KN didekati seorang pria berkendara sepeda motor. Tanpa diduga, pengendara motor itu langsung merampas leontin kalung yang melingkar di leher KN. Bocah KN yang kaget dan ketakutan langsung berlari ke rumahnya.
Sementara pengendara motor yang menjamret kalungnya kabur melarikan diri. Warga tidak mengetahui saat peristiwa itu terjadi lantaran aksi penjamretan berlangsung dalam waktu yang cepat ketika kondisi warga tengah sepi. Kejadiannya anaknya baru jajan di warung depan sana. Si anak? Ya, terus masuk rumahnya kan di sana ya Mas? Iya. Terus pas sampai situ dipepet sama motor. Akhirnya Motornya dari arah mana, Bu? dari sana, Dari arah dalam? putar di situ tuh. Terus? Terus dipepet di situ. Akhirnya ke sini. Oh, dia sebelah. Nah, langsung dijamret gitu aja. Yang diambil apa, Bu? Kalung. Tapi nggak sampai keambil, cuman bandulnya aja. Gantungannya Ya, aja. gantungannya. Emas ya, Bu ya? Emas tapi Mas itu pelakunya sendiri. sendiri. Kasus penjamretan kalung yang menimpa KN telah dilaporkan orang tuanya ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Hanya berbekal kamera pengawas CCTV, akankah jejak pelaku penjamret bisa segera ditemukan? Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, aksi jambret yang menimpa bocah perempuan 6 tahun berinisial KN membuat korban dan keluarganya trauma. Polisi pun masih mencari jejak pelaku dengan berbekal rekaman kamera CCTV yang berada di seberang lokasi kejadian. Berikut penelusuran reporter Izor Ramadhani dan juru kamera Sri Asih Rizky. Seakan tidak pernah surut, kasus penjamretan di ibu kota yang kerap mengincar bocah menjadi korbannya masih terus terjadi. Seperti yang terjadi di Gang Mutiara, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur pada pertengahan November lalu. Siang itu, dalam sekejap, kalung emas yang dikenakan bocah perempuan 6 tahun berinisial KN raib dirampas pejamret. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung tancap gas melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Sahabat RTV, kasus penjamretan kembali terjadi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korbannya. Lantas seperti apa lokasi kejadian? Ikuti penelusuran saya. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi terjadinya aksi penjamretan, kami pun mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, kami tiba di lokasi penjamretan yang menimpa bocah KN. Lokasi Gang Mutiara yang berada di Jalan Mustika Ratu, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, nampak ramai oleh lalu lalang warga. Sahabat RTV, inilah lokasi kejadian penjamretan yang menimpa seorang bocah berinisial K di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kejadian ini berlangsung pada hari Rabu 17 November 2021 yang lalu, di mana bocah tersebut diketahui belanja begitu di warung yang ada di sebelah sana dan kemudian pulang menuju ke rumahnya yang ada di Gang Mutiara yang ada di sebelah kanan saya ini. Diketahui bahwa penjamret tersebut berjumlah 1 orang, di mana awalnya penjamret itu masuk ke dalam Gang Mutiara ini dan kemudian putar balik dan langsung mengambil emas ataupun liontin yang dimiliki oleh bocah ini. Sebelum terjadinya peristiwa penjamretan, nenek KN mengungkapkan cucunya baru pulang membeli jajanan di warung yang tak jauh dari lokasi penjamretan. Akibat kejadian itu, cucunya sempat mengalami trauma dan saat ini masih didampingi keluarganya. Dia habis jajan pulang di depan rumah saya ini, saya ada di dalam cuma dia kan nggak teriak, jadi nggak tahu. Terus dia langsung teriaknya udah di rumah Yangtinya gitu loh Mas. Jadi waktu itu dia jajannya kalau udah tahu di luar gang ini, di mana? Ya, di sebelahnya warteg. Ya sekarang saya nggak boleh keluar, udah dijagain sekarang. Saat peristiwa terjadi, diduga pelaku beraksi seorang diri. Orang tua korban pun telah melaporkan kasus penjamretan yang menimpa anaknya ke polisi. Polisi kini mencari jejak pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Ciracas, Kompol MC Lion, ciri-ciri motor pelaku sudah diketahui. Artinya kami juga sudah dapatkan rekaman CCTV, sudah kami ambil. Kemudian nanti juga akan kami olah lagi ya untuk pendalaman dalam hal mengidentifikasi pelaku maupun kendaraan yang digunakan oleh si pelaku. Kalau dari ciri-ciri pelaku memang seorang laki-laki, dia sendirian melakukan penjamretan itu dengan menggunakan ya sepeda motor warna putih biru. Namun untuk platnya kita belum bisa sebutkan, masih dalam pendalaman kita. Aksi penjamretan yang kini mengincar bocah terjadi tanpa pernah diduga. Maraknya kasus kejahatan yang menimpa sejumlah bocah menjadi peringatan bagi para orang tua untuk lebih menjaga dan mengawasi buah hati mereka karena aksi kejahatan seringkali terjadi bukan hanya didasari oleh niat dari pelaku, namun juga adanya kesempatan. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV. Nekat mengendarai sepeda motor tanpa izin orang tua, seorang bocah laki-laki jadi korban begal. Turn Back Crime segera kembali.